Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar anakku, saat jam dinding baru saja berdetak lewat tengah malam. Aku terbangun dengan dada sesak merasakan udara rumah ini berubah dingin tanpa alasan. Dari balik gelap lorong, bayangan seseorang berdiri terlalu lama, terlalu tenang, seolah tahu aku sedang terjaga. Aku tidak berani bergerak, tubuhku kaku. Pintu kamar anakku terbuka sedikit, cukup untuk membuat jantungku runtuh. Tak ada suara. Tak ada bisikan, hanya napas yang ditahan dan detik yang terasa seperti perangkap. Lalu aku melihat detail kecil yang membuatku membeku. Sandal rumah itu, aku mengenalnya. Aku mencucinya sendiri sore tadi. Dan pada detik itu, aku sadar orang yang masuk ke kamar anakku bukan orang asing. Sejak malam itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Aku duduk dalam gelap, menggigil, bertanya-tanya berapa lama semua ini sudah terjadi. Dan apa yang sebenarnya diinginkannya dari anakku? Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa bahaya sudah tinggal satu pintu darimu? Pintu itu berderit pelan, bukan karena angin, bukan karena salah pasang. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak bisa langsung kuberi nama, seperti seseorang yang dipanggil tanpa suara. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Rumah kami tenggelam dalam gelap yang biasa. Gelap yang seharusnya aman. Aku berbaring diam, menahan napas, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara lain. Namun ada sesuatu yang berubah, seperti udara yang bergeser pelan, nyaris tak terasa. Aku bangkit perlahan dan berjalan ke lorong. Pintu kamar anakku tertutup, tapi tidak rapat. Itu aneh. Aku selalu memastikan kuncinya sebelum tidur. Pintu kebuka, bisikku pada diri sendiri. Aku menutupnya kembali, memutar kunci, dan kembali ke kamar. Malam itu aku menyalahkan diriku sendiri, kelelahan, pikiran yang terlalu penuh. Tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal. Siang harinya berjalan seperti biasa. Matahari masuk lewat jendela dapur, anakku tertawa sambil menumpahkan sereal ke lantai. Suamiku berangkat kerja, mencium kening kami berdua. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan tasbih di tangan. Bibirnya bergerak pelan dalam doa yang nyaris tak terdengar. "Kamu kurang tidur," katanya lembut saat melihat wajahku. "Mungkin," jawabku. Aku ingin percaya itu saja. Kurang tidur. Terlalu banyak pikiran. Namun malam berikutnya, mainan kecil di kamar anakku berpindah tempat. Bukan jatuh. Bukan tergeser. Boneka kain yang selalu ia peluk saat tidur kini duduk rapi di kursi, menghadap pintu. Aku berdiri lama menatapnya, mencoba tertawa kecil. "Anak-anak," gumamku, meski anakku belum bisa mengatur boneka seperti itu. Aku memindahkannya kembali ke tempat semula. Tidak kuceritakan pada siapapun. Hari-hari berlalu. Gangguan kecil itu terus muncul. Hal-hal sepele yang terlalu mudah diabaikan. Aroma sabun yang bukan sabun kami di kamar anak. Tirai yang sedikit terbuka, lampu lorong yang mati padahal, aku yakin belum lama aku ganti. Setiap kali aku hampir bertanya, aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi menantu yang mencurigai. Tidak ingin merusak ketenangan rumah ini. Ibu mertuaku selalu baik. Terlalu baik. Ia memasakkan sup hangat saat aku sakit, menidurkan anakku dengan nyanyian lama yang tidak kukenal, bangun paling pagi untuk salat. Orang sepertinya tidak membawa bahaya, begitu pikirku. Namun malam hari selalu membuat pikiranku berubah. Aku mulai terjaga lebih lama. Duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah bernapas. Suara kulkas, jam dinding. Sesekali langkah samar, atau mungkin hanya kayu yang memuai. "Kamu dengar itu?" tanyaku suatu malam pada suamiku. "Dengar apa?" katanya setengah tertidur. Aku menggeleng. Tidak jadi menjelaskan. Aku mulai mencatat dalam kepalaku. Waktu, posisi, detail kecil. Bukan karena aku yakin ada sesuatu yang salah, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Sampai suatu pagi, aku menemukan sandal kecil anakku berada di depan kamar mandi. Rapi, berjejer. Padahal, malam sebelumnya sandal itu ada di kamarnya, di bawah tempat tidur. Aku menatapnya lama. Perutku mengeras. "Mungkin dia bangun malam," kata ibu mertuaku dari belakangku. Suaranya tenang.
Dia tidak bisa membuka pintu sendiri. Jawabku terlalu cepat. Ia tersenyum tipis. Anak-anak cepat belajar. Tidak ada nada mencurigakan di suaranya. Justru, ketenangan itulah yang membuat dadaku terasa sempit. Aku mulai mengunci pintu kamar anak setiap malam. Pelan, tanpa suara, aku pastikan kuncinya berputar sempurna. Aku cek 2 kali. Namun suatu malam, aku terbangun dengan perasaan yang sama. Perasaan dipanggil tanpa suara. Kunci itu sudah terbuka. Aku berdiri di lorong, tangan gemetar. Tidak ada siapapun. Kamar anakku sunyi, napasnya teratur, wajahnya damai. Tidak ada yang tampak salah. Tidak ada yang rusak. Tidak ada tanda apapun. Aku hampir menangis karena lega. Dan karena ketakutan yang tidak punya bentuk, esoknya aku ingin bicara. Setidaknya pada suamiku. Tapi setiap kali aku membuka mulut, wajah ibunya terlintas di benakku. Wajah orang yang berdoa lebih lama dari siapapun. Wajah yang selalu menyebut nama Tuhan sebelum tidur. Apa yang sebenarnya kutuduh? Malam-malam berikutnya, aku tidak lagi tidur nyenyak. Aku menunggu, duduk dalam gelap, mendengarkan. Suatu saat, aku mencium aroma minyak kayu putih di kamar anakku. Aroma itu khas, bukan milik kami. Aku tahu siapa yang memakainya. Aku berdiri lama di ambang pintu, mencoba menenangkan napas. Tidak ada siapapun, tidak ada penjelasan, hanya aroma yang perlahan memudar. Aku mulai merasa bersalah pada diriku sendiri, merasa jahat, merasa berlebihan. Ibu mertua tidak pernah menunjukkan apapun selain kasih sayang, namun rasa tidak aman itu tumbuh, pelan tapi pasti. Pada suatu dini hari, aku menyalakan lampu kamar anak lebih awal dari biasanya. Lantai keramik memantulkan cahaya putih yang dingin. Di dekat ranjangnya, tepat di bawah jendela, ada bekas samar. Polanya kecil, lengkungan tumit, jejak kaki, bukan jejak anakku. Aku berlutut, menyentuhnya dengan ujung jari. Debu halus menempel di kulitku. Saat itulah, kecurigaan yang selama ini kutekan mulai mengambil bentuk. Ada bunyi halus dari dapur, seperti sendok disentuh piring. Aku membuka mata tanpa bergerak. Jantungku sudah lebih dulu terjaga daripada tubuhku. Sejak menemukan jejak itu, tidur bukan lagi tempat bersembunyi. Malam berubah menjadi waktu berjaga. Aku tidak lagi memejamkan mata sepenuhnya. Aku menunggu, mendengarkan rumah yang selama ini kuanggap jinak. Kini terasa seperti makhluk asing yang bergerak pelan di sekitarku. Jam 2:15, jam yang sama seperti malam sebelumnya. Dan malam sebelumnya lagi. Aku duduk perlahan, menahan derit kasur. Cahaya bulan masuk lewat celah tirai. Cukup untuk membuat bayangan di dinding bergerak saat aku melangkah. Dari lorong, aku melihat dapur. Lampunya mati. Tapi ada suara air. Keran dibuka pelan, lalu ditutup kembali. Aku tidak memanggil siapapun. Beberapa menit kemudian, pintu kamar ibu mertua terbuka. Ia keluar dengan mukena masih rapi, rambut tertutup, langkahnya ringan. Ia berjalan ke kamar mandi, seperti orang yang sudah menghafal jalurnya, bahkan dalam gelap. Tidak tergesa, tidak kaget melihatku berdiri. "Kamu belum tidur?" Tanyanya pelan. "Terbangun," jawabku singkat. Ia mengangguk, seolah itu penjelasan yang cukup. Seolah kami sedang berada di pagi hari biasa, bukan dini hari yang sunyinya terasa menekan dada. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Tanganku gemetar. Bukan karena apa yang kulihat, tapi karena pola itu mulai terlihat jelas. Ia selalu bangun lebih awal dari siapapun. Selalu sebelum subuh, selalu sebelum aku benar-benar tertidur. Aku mulai menghitung, mencatat dalam pikiranku sendiri. Waktu langkah, arah, bunyi pintu. Semua terasa terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Siang hari, aku berusaha berfungsi seperti biasa. Menyiapkan makan, mengantar anak bermain, menjawab pesan keluarga dengan kalimat yang aman. Namun di kepalaku, malam-malam itu berputar terus, seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Saat anakku tertidur siang, aku duduk di tepi ranjangnya,
menatap wajah kecil yang damai itu. Aku merapikan selimutnya, mencium keningnya lebih lama dari biasanya. "Kamu mimpi apa?" tanyaku pelan. Ia menggumam tak jelas, lalu tersenyum. Senyum itu membuat dadaku terasa perih. Ada ketakutan baru yang tumbuh. Ketakutan yang tidak bisa kubagi dengan siapapun tanpa terdengar kejam. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah mampir sore-sore. Ia membawa pisang goreng dan senyum ramah yang terasa sedikit dipaksakan. Kami duduk di teras. Suara anak-anak bermain di kejauhan. "Ibumu itu orangnya kuat," katanya tiba-tiba. "Ibu?" tanyaku, pura-pura tidak mengerti. "Ibu mertuamu. Dari dulu begitu." Aku menunggu. Ia tersenyum, mengaduk teh yang sudah dingin. "Keluarga kalian pernah ribut, ya dulu?" Nada suaranya ringan. Terlalu ringan untuk pertanyaan seberat itu. "Itu sudah lama," jawabku. Iya, katanya cepat. Saya cuma bilang, kadang yang lama itu suka muncul lagi. Ia pamit tak lama kemudian, meninggalkan bau gorengan dan kalimat yang terus bergema di kepalaku. Malam itu, aku mencari-cari ingatan yang selama ini sengaja kuabaikan. Cerita singkat tentang konflik keluarga sebelum aku menikah. Tentang keputusan yang membuat seseorang merasa kehilangan. Tentang luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aku tidak ingin menghubungkan semuanya. Tapi pikiranku melakukannya sendiri. Aku semakin sering terbangun. Kadang aku mendengar langkah di lorong. Kadang hanya suara kain bergesek. Kadang tidak ada apa-apa selain detak jam yang terasa terlalu keras. "Kamu capek," kata suamiku suatu malam. "Aku baik-baik saja," jawabku. "Kamu sering bengong." Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, aku teringat betapa ia mencintai ibunya. Betapa rapuhnya kepercayaan jika aku salah. Jadi aku memilih diam. Dan diam itu menggerogotiku pelan-pelan. Anakku mulai berubah. Ia terbangun tengah malam dan menangis tanpa sebab jelas. Ia menolak tidur sendiri. Tangannya mencengkeram bajuku lebih kuat dari biasanya. "Ada siapa?" tanyaku sambil mengelus rambutnya. "Bau," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Bau apa?" Ia menggeleng. "Tidak enak. Aku mencium kamar itu. Tidak ada apa-apa. Tapi tubuhku bereaksi seolah aku baru saja mendengar sesuatu yang penting. Aku mulai menghindari tidur. Aku menunggu di ruang tamu. Duduk dalam gelap. Hanya ditemani lampu kecil di sudut. Setiap bunyi membuatku menegang. Setiap bayangan membuatku menahan napas. Ibu mertua tetap tenang. Tetap ramah. Tetap berdoa lebih lama dari siapapun. Ia mengelus kepala anakku dengan lembut. Menyebut namanya dengan suara yang hampir seperti nyanyian. "Kamu terlalu khawatir," katanya suatu pagi. Menatapku seolah bisa membaca pikiranku. "Mungkin," jawabku. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tahu atau hanya menebak. Keduanya sama-sama menakutkan. Suatu malam, setelah suamiku tertidur lelap, aku mengambil ponselku. Tanganku berkeringat. Aku tidak punya rencana jelas. Hanya satu dorongan sederhana. Aku perlu tahu apakah aku gila, atau memang ada sesuatu yang terjadi. Aku menaruh ponsel itu di rak buku, mengarahkannya ke pintu kamar anakku. Lampu layar kupadamkan. Aku duduk di lantai kamar, bersandar pada dinding, menunggu. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Jam 2:10. Tidak ada apa-apa. Jam 2:15. Suara dari dapur. Jam 2:20. Langkah pelan di lorong. Aku menahan napas. Tidak bergerak. Bayangan melintas di bawah celah pintu. Pintu kamar anakku bergerak. Tidak terbuka lebar, hanya sedikit. Cukup, aku ingin berdiri. Ingin berteriak. Tapi tubuhku tidak menurut. Beberapa menit kemudian, semuanya kembali sunyi. Seolah rumah ini menelan apapun yang baru saja terjadi. Aku tidak langsung mengecek ponsel itu. Aku menunggu sampai pagi, sampai cahaya matahari membuat segala sesuatu terlihat lebih normal dari seharusnya. Dengan jari gemetar, aku memutar rekaman. Layar memperlihatkan lorong yang sepi. Lalu,
Perlahan, sebuah bayangan masuk ke bingkai. Tubuhnya tertutup kain. Langkahnya pasti. Pintu kamar anakku bergerak pelan. Aku menghentikan video sebelum bayangan itu menghilang sepenuhnya. Aku duduk diam, ponsel di tanganku terasa berat seperti benda asing. Bukti pertama akhirnya ada. Dan bersamanya, pintu menuju kebenaran yang lebih gelap terbuka perlahan. Aku memutar ulang rekaman itu dengan suara dimatikan. Sekali, 2 kali. Bayangan itu tetap sama. Tenang, pasti, seolah lorong itu miliknya. Tanganku bergetar sampai ponsel hampir terlepas. Aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke dinding, napas pendek-pendek. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan yang jelas-jelas kejam. Justru itulah yang menghancurkanku. Semua terlihat terlalu terkontrol, terlalu sengaja. Aku mematikan layar. Kegelapan menutup segalanya, tapi bayangan itu menetap di kepalaku. Sejak malam itu, tidur menjadi tempat yang bermusuhan. Setiap kali mataku terpejam, aku terbangun dengan jantung berdebar, tubuh basah oleh keringat dingin. Kadang aku terbangun tanpa mimpi, hanya dengan rasa panik yang tiba-tiba, seperti alarm tanpa bunyi. Aku mencoba bersikap normal di siang hari. Aku harus. Ada anakku, ada suamiku, ada ibu mertuaku yang duduk di ruang tamu, membaca kitab kecil dengan wajah yang tenang. Kamu pucat, katanya suatu pagi. Kurang tidur, jawabku. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Senyumnya tipis. Tidak ada yang bisa kutuduh dari senyum itu. Namun matanya, ada sesuatu di sana yang membuat perutku berkontraksi. Aku menyimpan ponsel itu di tas. Tidak kubuka lagi, tidak kubicarakan dengan siapapun. Bukti itu terlalu besar untuk dibagi sembarangan, tapi terlalu berat untuk kutanggung sendiri. Naluri orang tuaku berteriak, lindungi anakmu. Logikaku berbisik, salah langkah, semuanya bisa runtuh. Aku berada di tengah struktur keluarga yang tidak seimbang. Aku tahu itu. Aku menantu. Ia ibu. Kata-katanya lebih dipercaya. Doanya lebih didengar. Jika aku bicara tanpa persiapan, aku bukan hanya akan ditertawakan. Aku bisa kehilangan segalanya. Malam-malam berikutnya, aku tidur di lantai kamar anakku. Selimut tipis, bantal kecil. Aku ingin berada sedekat mungkin dengannya. Aku ingin menjadi penghalang pertama jika sesuatu terjadi. Aku hampir tidak tidur. Setiap suara membuatku tersentak. Langkah kecil di lorong, pintu berdecit, angin yang menyentuh jendela. Kadang aku mendengar suara kain bergesek di luar pintu. Kadang hanya imajinasiku sendiri yang terlalu lelah. Tubuhku mulai bereaksi, tanganku gemetar tanpa sebab. Kepalaku sering pusing. Aku menjatuhkan piring di dapur dan hampir menangis hanya karena suara pecahannya terlalu keras. Kamu sakit? Tanya suamiku. Aku cuma capek. Ia mengangguk, tapi aku tahu ia mulai khawatir. Kekhawatirannya berbeda dari ketakutanku. Ia melihat istrinya lelah. Aku melihat ancaman yang tidak bisa kusebutkan. Ibu mertuaku semakin sering mendekati anakku. Ia menyisir rambutnya dengan sabar, menyuapinya perlahan, mengajaknya berdoa dengan suara rendah yang berirama. Biar nenek yang jagain malam ini, katanya suatu sore. Jantungku berhenti sejenak. Tidak usah, jawabku terlalu cepat. Dia sudah biasa sama aku. Ia tersenyum. Aku cuma ingin membantu. Aku mengangguk kaku. Kata-katanya tidak salah. Justru itu yang membuatku merasa gila. Setiap tatapannya kini terasa seperti pengujian. Seolah ia menunggu aku lengah. Seolah ia tahu aku tahu. Atau setidaknya curiga. Aku mulai mengamati gerak-geriknya dengan cermat. Cara ia berjalan di malam hari. Cara ia meletakkan barang. Cara ia berhenti berbicara ketika aku masuk ruangan. Tidak ada yang cukup jelas untuk dituduh. Tidak ada yang cukup kasar untuk disebut bahaya. Semua berada di wilayah abu-abu yang menyiksa. Anakku mulai sering terbangun sambil menangis. Tangisannya berbeda. Lebih panjang. Lebih putus asa. Ada apa? Tanyaku, memeluknya erat. Ia menempelkan wajah ke dadaku. Takut.
Takut apa? Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk anak seusianya. Malam, katanya akhirnya. Aku menelan ludah. Malam kenapa? Ia menggeleng. Air matanya membasahi bajuku. Aku memeluknya, sampai napasku sendiri tidak teratur. Aku ingin menenangkan, tapi aku sendiri tidak tenang. Suatu pagi, aku menemukan ia menolak masuk ke kamarnya. Ia berdiri di ambang pintu, tubuh kecilnya kaku. Kenapa? Tanyaku. Jangan, katanya singkat. Aku berlutut agar sejajar dengannya. Jangan apa? Ia tidak menjawab. Matanya melirik ke arah lorong, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Aku memaksanya tersenyum, membujuk dengan mainan, dengan suara yang berusaha terdengar ringan. Akhirnya ia masuk, tapi tidak melepaskanku. Aku menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku hampir muntah. Ancaman ini tidak lagi hanya tentang aku. Ia telah menyentuh anakku. Entah bagaimana, entah sejauh apa. Aku ingin memutar rekaman itu lagi. Ingin mencari detail yang terlewat. Tapi setiap kali aku mendekati ponselku, tanganku terasa mati rasa. Malam itu, ibu mertuaku berdiri lama di depan kamar anak. Aku melihatnya dari ujung lorong. Ia tidak mengetuk, tidak masuk, hanya berdiri, diam, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari balik pintu. Ada yang salah? Tanyaku. Ia menoleh perlahan, wajahnya tenang. Aku kira dia menangis. Tidak, jawabku. Dia tidur. Oh, katanya. Syukurlah. Ia berjalan pergi, meninggalkan lorong dengan langkah ringan. Aku berdiri di sana lama setelahnya, merasakan dingin merayap dari telapak kakiku ke punggung. Aku mulai memindahkan barang-barang kecil, meletakkan kursi di depan pintu, menyimpan kunci di saku. Semua kulakukan diam-diam, seperti pencuri di rumah sendiri. Tidurku semakin buruk. Aku sering terbangun dengan tangan mencengkeram selimut, napas tersengal. Kadang aku tidak tahu di mana aku berada selama beberapa detik. Realitas dan ketakutan bercampur. Suamiku mulai bertanya lebih sering, "Kamu kenapa? Sebenarnya?" "Tidak apa-apa." Aku membenci diriku sendiri karena berbohong. Tapi aku lebih takut pada kemungkinan jika aku berkata jujur. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, anakku datang menghampiri dengan wajah pucat. Ia memegang tanganku erat. "Nenek marah," katanya pelan. Aku membeku. "Marah kenapa?" Ia mengangkat bahu kecilnya. Aku tidak mau doa. Aku mematikan keran. Air masih menetes. Suaranya terlalu keras di telingaku. "Apa yang nenek bilang?" Ia menunduk. Katanya jangan bilang mama. Dadaku terasa seperti ditinju dari dalam. Aku memeluknya, mencium rambutnya yang masih berbau matahari. "Kalau ada apa-apa, bilang mama," kataku. Suaraku hampir pecah. Ia mengangguk, tapi tidak meyakinkan. Malam itu, aku duduk di lantai kamar anakku lagi. Lampu dimatikan. Aku mendengarkan rumah. Aku mendengarkan napasku sendiri. Aku tahu aku berada di tepi sesuatu. Aku tahu ini bukan lagi ketakutan tanpa dasar. Tapi aku belum tahu seberapa dalam rahasia ini dan apa yang akan terjadi jika aku menyentuh dasarnya. Anakku bergerak dalam tidurnya, mengerang pelan. Aku menepuk punggungnya perlahan. Ia menggeliat, lalu membuka mata. "Jangan biarin nenek," katanya setengah sadar. Aku menegang. "Nenek apa sayang?" Ia tidak menjawab. Matanya terpejam lagi. Wajahnya mengeras seolah sedang bermimpi buruk. Aku duduk membeku. Kata-katanya menggantung di udara yang gelap. Ancaman itu kini tidak lagi samar. Ia telah menyentuh jiwa yang paling rentan. Dan aku tahu, mulai detik itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Aku terbangun karena bunyi kunci beradu pelan. Bukan di pintu depan, di kamarku sendiri. Aku duduk tegak, jantung menghantam dada. Telinga menangkap sisa getaran logam yang masih menggantung di udara. Gelap menahan napas. Aku menunggu langkah berikutnya yang tidak datang. Setelah itu, sunyi jatuh seperti selimut berat. Aku tidak berteriak. Aku tidak bergerak. Aku menghitung napasku sampai tangan berhenti gemetar. Pagi itu aku mengganti kunci. Aku melakukannya diam-diam,
saat rumah kosong. Tukang kunci datang cepat, bekerja tanpa banyak tanya. Aku berdiri di sampingnya, mengawasi setiap putaran obeng, setiap klik kecil yang terasa seperti pernyataan perang. Ketika ia pergi, aku mengunci pintu, membukanya lagi, menguncinya sekali lagi. Aku menyimpan kunci cadangan di tas, bukan di laci, bukan di tempat yang bisa ditebak. Aku juga mengubah rutinitas, jam tidur, jam makan, jalur berjalan di rumah. Hal-hal kecil yang biasanya tidak disadari siapapun, kini kuperlakukan seperti garis pertahanan. Aku menutup jendela lebih awal. Aku menyalakan lampu lorong sepanjang malam. Aku memindahkan kursi. Aku menggeser lemari sedikit, cukup untuk menutup sudut pandang. Anakku mengikuti, tanpa banyak bertanya. Ia menempel padaku, seperti bayangan yang takut ditinggalkan. Aku menggendongnya lebih sering, merasakan berat tubuh, kecilnya sebagai jangkar agar aku tidak terlepas dari kenyataan. Ibu mertuaku memperhatikan. Ia tidak bertanya tentang kunci, tidak menyinggung lampu yang menyala sepanjang malam. Ia hanya tersenyum, seperti orang yang mencatat sesuatu dalam hati. "Kamu jadi rajin," katanya suatu sore, menatap lorong yang terang. "Aku suka terang," jawabku. Ia mengangguk pelan. Terang bikin hati tenang. Kalimat itu menempel di kepalaku lebih lama dari seharusnya. Tekanan tidak berkurang. Ia berubah bentuk. Jika sebelumnya ia menjauh di malam hari, kini ia semakin dekat di siang hari. Ia menawarkan diri menjaga anakku lebih lama. Ia ikut masuk ke kamar kami, dengan alasan merapikan. Ia menanyakan detail-detail kecil, jam tidur, kebiasaan makan, doa sebelum tidur, dengan suara lembut yang tidak bisa ditolak tanpa terlihat kasar. "Aku ingin membantu," katanya. Aku mengangguk. Aku tersenyum. Aku berkata, "Terima kasih." Di dalam, aku mengunci pintu-pintu yang lain. Aku mulai menaruh benda-benda sebagai penanda. Benang halus di gagang pintu, mainan kecil di posisi tertentu. Tidak untuk menjebak, hanya untuk tahu. Dan setiap kali aku menemukan sesuatu bergeser, perutku berkontraksi, seperti membaca pesan yang ditulis dengan tinta tak terlihat. Suamiku memperhatikan perubahanku. Ia tidak menuduh, ia mengamati. "Kita kenapa jadi ribet?" tanyanya suatu malam. "Aku ingin aman," jawabku. "Kita aman," katanya. Aku tidak membantah. Aku juga tidak setuju. Tubuhku hidup dalam mode siaga. Bahuku tegang, rahangku mengeras tanpa kusadari. Aku memeriksa napas anakku berulang-ulang. Bahkan ketika ia tertidur pulas, aku menghitung langkah dari kamarku ke dapur. Dari dapur ke kamar mandi. Aku menutup mata dan mendengarkan, membiarkan suara rumah menyusup seperti bisikan. Suatu siang, aku menemukan kotak tua di gudang. Bukan milikku, bukan milik suamiku. Debu menempel tebal, seolah kotak itu sudah lama menunggu untuk dibuka. Di dalamnya ada foto-foto lama, wajah-wajah muda, rumah yang sama, tapi terasa asing. Aku duduk di lantai gudang, membuka satu persatu. Ada seorang anak perempuan di beberapa foto. Rambutnya disisir rapi, senyumnya kaku. Di belakang salah satu foto, ada tulisan kecil dengan tinta memudar, nama yang tidak ku kenal. Aku membawa foto-foto itu ke ruang tamu. "Ini siapa?" tanyaku, menahan suara agar tetap rata. Ibu mertuaku menatap foto itu lama, terlalu lama. "Keponakan jauh," katanya akhirnya. Nada suaranya datar, tidak defensif, tidak gugup. Itu yang membuatku merinding. Aku menelusuri ingatan. Percakapan lama yang dulu terasa sepele. Cerita tentang seorang anak yang diasuh sementara. Tentang keputusan yang terpaksa. Tentang keluarga yang lebih tahu. Potongan-potongan itu menyatu. Bukan menjadi jawaban, tapi menjadi arah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar anakku, punggung menempel dinding. Lampu lorong menyala, cahayanya merayap masuk seperti garis tipis yang membelah gelap. Aku mendengar langkah-langkah yang berhenti di luar pintu, lalu menjauh. Tidak ada pegangan pintu yang bergerak. Tidak ada bunyi kunci. Aku tahu, ia tahu. Keesokan harinya, ibu mertuaku memintaku menemaninya ke pasar. Aku hampir menolak.
Tapi instingku mengatakan, jangan. Aku ikut. Kami berjalan berdampingan. Suara pedagang bercampur bau ikan dan sayur. Di antara keramaian, ia tampak seperti perempuan tua biasa yang berbelanja untuk keluarga. Kamu tahu, katanya tiba-tiba, memilih tomat dengan teliti. Anak itu titipan. Aku membeku. Maksudnya, anak-anak selalu titipan. Katanya pelan. Ada yang dititipkan pada orang yang salah. Aku menelan ludah. Kata-katanya meluncur seperti pisau yang dibungkus kain. Dulu, lanjutnya, aku gagal melindungi satu anak. Aku menatapnya. Wajahnya tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan yang bisa kulihat. Hanya kepastian. Sekarang, aku tidak mau gagal lagi. Aku tidak menjawab. Aku membayar belanjaan dan pulang dengan tangan dingin. Pengungkapan itu tidak menjelaskan segalanya. Ia mengubah cara aku melihat motifnya. Ini bukan sekadar kebiasaan. Bukan doa yang berlebihan. Ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Dan aku, anak kami, berada tepat di jalurnya. Aku memperketat pengamanan. Aku memindahkan kamar anak ke sisi lain rumah. Aku menambahkan kunci. Aku menyembunyikan kunci cadangan lebih dalam. Aku menempelkan lonceng kecil di pintu. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membangunkanku. Ibu mertuaku memperhatikan semua itu tanpa komentar. Suamiku mulai resah. Kita bikin ibu merasa tidak dipercaya, katanya. Aku percaya. Jawabku cepat. Aku cuma hati-hati. Kata itu, hati-hati, terdengar rapuh di antara kami. Malam demi malam berlalu. Aku lelah, putus asa, siaga, seperti berdiri di tepi jurang sambil menjaga agar anakku tidak tergelincir. Setiap kali aku lengah, aku merasa dunia akan runtuh. Suatu malam, aku mendengar lonceng kecil itu berbunyi. Sekali. Lalu berhenti, aku bangkit. Langkahku senyap. Pintu kamar anak terkunci. Pegangannya tidak bergerak. Aku membuka celah pintu kamar sendiri. Lorong kosong. Lampu menyala. Tidak ada siapapun. Aku kembali, mengunci pintu, duduk di lantai, memeluk lutut, nafasku pendek, kepalaku berdenyut. Pagi harinya, aku menemukan lonceng itu terlepas dari tempatnya. Diletakkan rapi di atas meja kecil di lorong. Seperti pesan, ibu mertuaku duduk di ruang tamu, menyeduh teh. Ia menatapku ketika aku lewat. Senyumnya lembut. Lonceng itu mengganggu tidur, katanya. Aku tidak menaruhnya di situ, jawabku. Ia mengangkat bahu. Mungkin jatuh. Aku tahu. Ia tahu aku tahu. Aku membawa anakku ke kamar, menutup pintu, menguncinya. Aku duduk bersamanya sampai ia tertidur. Aku mendengarkan rumah. Tidak ada apa-apa. Justru itulah yang membuat ketakutanku matang. Sore itu, aku menemukan kunci cadanganku berpindah. Bukan hilang, dipindah. Diletakkan di tempat yang mudah terlihat, seolah seseorang ingin aku tahu bahwa persembunyian tidak lagi rahasia. Aku berdiri lama menatapnya. Tanganku dingin, pikiranku kosong. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dapur. Kamu tidak perlu mengunci semuanya, katanya tenang. Kenapa? Tanyaku. Ia menatapku. Tatapannya lurus, tanpa senyum. Karena aku selalu tahu caranya masuk. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan. Aku tidak menjawab. Aku membawa anakku ke kamar. Aku mengunci pintu. Aku menempelkan telingaku ke kayu, mendengarkan langkah yang menjauh. Di balik pintu, aku menyadari satu hal dengan kejernihan yang menakutkan. Upaya perlindunganku tidak lagi tersembunyi. Permainan telah berubah. Garis-garis halus yang kutarik diam-diam kini terlihat jelas. Permainan kekuasaan itu tidak lagi sunyi. Ia telah berubah menjadi perang terbuka. Aku tidak langsung percaya saat ia mengatakan, "Aku tahu kamu tidak gila." Kalimat itu datang terlalu cepat, terlalu tepat, seolah ia sudah lama menunggu aku berbicara. Kami duduk di dalam mobilnya, mesin mati, jendela tertutup. Hujan turun tipis, memukul kaca dengan irama yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku memilih tempat itu karena tidak ada dinding yang bisa menyimpan bisikan.
Tidak ada lorong, tidak ada sudut gelap. Ia adalah sepupu suamiku, jarang datang. Lebih sering menjadi nama dalam percakapan singkat saat hari raya. Aku menghubunginya bukan karena kedekatan, tapi karena satu hal, ia pernah tinggal serumah dengan ibu mertuaku bertahun-tahun lalu. Dan ia pindah tanpa penjelasan. Aku tidak mau salah, kataku pelan. Kamu tidak, jawabnya tanpa ragu. Aku pernah melihat pola yang sama. Aku menatapnya. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia menoleh ke kaca depan, bukan ke arahku, seolah lebih mudah mengatakan hal ini tanpa tatapan. Dia tidak kasar, lanjutnya. Dia rapi, tenang, tapi selalu ingin tahu terlalu banyak. Aku merasakan sesuatu runtuh dan sekaligus terbentuk di dalam dadaku. Lega dan takut datang bersamaan. Kami menyusun rencana seperti orang yang tidak boleh ketahuan sedang berencana. Tidak ada kertas, tidak ada pesan panjang. Hanya kalimat pendek, diingat, lalu dilupakan dari permukaan. Tapi disimpan di tempat terdalam. Bukti, waktu, akses. Aku memberinya rekaman yang kupunya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Cukup untuk membuatnya mengerti, tapi tidak cukup untuk menghancurkan jika jatuh ke tangan yang salah. Ia menyimpannya di ponsel kedua, yang jarang ia pakai, tanpa nama kontak, tanpa jejak jelas. Kita perlu lebih dari ini, katanya. Aku tahu, jawabku, setiap langkah harus presisi. Terlalu cepat, kami terlihat paranoid. Terlalu lambat, anakku menjadi harga yang terlalu mahal. Kami sepakat untuk tidak bertemu sering, terlalu mencolok. Kami berbicara lewat panggilan singkat, kadang hanya 10 detik, dengan kalimat yang terdengar seperti obrolan biasa. Cuaca, harga beras, kemacetan, di sela-selanya satu kata kunci. Jam, lorong, pintu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang aneh. Tidak aman, tapi tidak lagi sendirian. Harapan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh sentuhan yang salah. Aku mulai mengatur ulang waktu. Aku tahu jam-jam di mana ibu mertuaku biasa bergerak. Aku tahu kapan ia sendirian. Aku tahu kapan ia terlalu sibuk untuk memperhatikan. Aku menaruh ponsel lama di sudut yang berbeda. Aku memindahkan kamera kecil ke rak yang lebih tinggi. Aku belajar menunggu tanpa terlihat menunggu. Anakku selalu bersamaku. Aku jarang melepaskannya dari pandangan. Jika harus, aku menitipkannya pada tetangga yang pintunya selalu terbuka, yang suaranya selalu keras, yang tidak punya sudut gelap untuk disukai siapapun. Ibu mertuaku mulai bertanya lebih sering. Kamu sering keluar, katanya. Urusan kecil, jawabku. Ia mengangguk, tapi matanya mengikuti. Selalu mengikuti. Sekutuku mengirim pesan singkat suatu malam. Satu kata saja. Hati-hati. Aku membacanya di kamar mandi. Duduk di tepi bak, suara air menutupi detak jantungku. Aku tidak membalas. Tidak malam itu. Aku mulai merasa dia mencium sesuatu. Bukan bukti. Bukan rencana. Tapi perubahan. Rumah ini berbeda. Udara di dalamnya berbeda. Orang yang terbiasa mengendalikan ruang akan tahu ketika ruang itu menolak. Aku mengunci pintu kamar anak. Aku duduk di dalam. Aku menunggu bunyi yang tidak datang. Aku menghitung menit sampai subuh. Keesokan harinya, ibu mertuaku menyebut nama sepupu itu di meja makan. Seolah tidak sengaja. Sudah lama dia tidak ke sini, katanya. Dia sibuk, jawab suamiku. Aku menatap piringku. Nasi terasa hambar. Ia tidak melanjutkan. Tapi pesan itu sudah terkirim. Sekutuku dan aku memutuskan mempercepat satu bagian rencana. Mengambil sesuatu dari gudang lama. Kotak yang dulu kutemukan. Kami butuh memastikan isinya. Butuh konteks. Butuh tahu apakah ini hanya tentang luka lama atau sesuatu yang lebih sistematis. Kami memilih siang hari. Saat ibu mertuaku pergi mengaji. Aku tahu jamnya. Aku tahu rutenya. Aku tahu berapa lama ia biasanya pergi. Kami membuka kotak itu di kamar tamu. Pintu terkunci. Di dalamnya ada dokumen lama, surat, catatan tangan. Nama yang sama muncul berulang kali. Tanggal,
Tempat. Tanganku gemetar saat membaca. Ada pola. Ada perpindahan. Ada anak-anak yang diasuh. Ada catatan tentang perilaku. Tentang doa. Tentang penyucian. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Ini lebih besar dari yang kita kira. Bisik sekutuku. Aku tahu, jawabku, hampir tanpa suara. Kami memfoto semuanya cepat, tanpa lampu kilat. Setiap detik terasa seperti bunyi yang terlalu keras. Saat kami hampir selesai, terdengar suara pintu depan, kunci berputar. Kami saling menatap. Detik itu seperti jatuh bebas. Ia pulang lebih cepat, kataku. Sekutuku menyelipkan dokumen terakhir ke dalam tas. Aku menutup kotak itu. Kami berdiri terdiam, mendengarkan langkah yang mendekat, lalu berhenti di ruang tamu. Ada orang? Suara ibu mertuaku terdengar ringan. Tidak, jawabku dari kamar, berusaha terdengar. Santai, langkahnya menjauh ke dapur. Air menyala, piring beradu, bunyi-bunyi biasa, terlalu biasa. Sekutuku pergi lewat pintu belakang beberapa menit kemudian. Tanpa pamit, tanpa suara. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Napasku tidak teratur, tapi kami berhasil. Untuk saat ini, hari-hari berikutnya menjadi permainan saraf. Aku tahu ia mencurigai, aku tahu ia mengamati, tapi aku juga tahu ia belum punya bukti. Sekutuku menyimpan salinan dokumen itu di tempat yang tidak ku ketahui. Atas sarannya sendiri, jika sesuatu terjadi padaku, bukti itu tidak ikut hilang. Kita bekerja dengan waktu, katanya. Waktu tidak memihak siapapun, jawabku. Anakku mulai lebih tenang, atau mungkin aku yang memaksakan ketenangan itu padanya. Aku membacakan cerita lebih sering. Aku mematikan lampu lebih awal. Aku menciptakan rutinitas yang kukuh, seperti benteng dari kebiasaan. Ibu mertuaku semakin sering berada di sekitarku, duduk lebih dekat, menyentuh bahuku saat berbicara. Senyumnya tidak berubah, tapi jarak di antara kami menghilang. Kamu tampak sibuk, katanya suatu malam. Aku mengurus anak, jawabku. Ia mengangguk. Itu tanggung jawab besar. Nada suaranya netral. Tapi kata tanggung jawab terdengar seperti peringatan. Sekutuku mengirim pesan singkat lagi. Ada yang mengikuti aku. Aku membaca pesan itu di dapur, di antara suara kipas angin dan wajan panas. Tanganku hampir menjatuhkan ponsel. Kamu yakin? Balasku singkat. Tidak, tapi aku merasakannya. Perasaan itu sudah cukup. Kami sepakat untuk menghentikan komunikasi selama beberapa hari. Menenangkan permukaan. Membiarkan kecurigaan mereda. Aku kembali berperan sebagai menantu yang patuh. Tersenyum. Mengangguk. Mendengarkan. Di dalam, aku menghitung. Suatu sore, saat aku membersihkan kamar tamu, aku menemukan tas kecilku terbuka. Ponsel lamaku tidak ada di tempatnya. Aku memeriksa laci. Rak. Tidak ada. Aku berdiri diam, mendengarkan rumah. Sunyi. Terlalu sunyi. Ibu mertuaku memanggil dari dapur. Tehnya sudah jadi. Aku menutup tas, merapikannya kembali. Aku berjalan ke dapur dengan langkah yang terasa bukan milikku. Ia menuang teh dengan gerakan tenang. Cangkir diletakkan di depanku. Kamu kelihatan lelah, katanya. Aku menatap cairan coklat itu. Permukaannya bergetar halus. Barang-barang lama sebaiknya dibuang, lanjutnya. Bisa membawa hal-hal yang tidak perlu. Aku mengangkat wajahku. Tatapan kami bertemu. Tidak ada senyum kali ini. Hanya keheningan yang berat. Maksud ibu? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Kadang yang lama tidak ingin disimpan. Aku tidak minum teh itu. Malamnya, aku mengunci pintu kamar anak dan duduk di lantai. Aku menunggu pesan dari sekutuku. Tidak ada. Aku menghubunginya. Tidak aktif. Aku memeriksa laci-laci. Sudut-sudut. Tidak menemukan ponsel lamaku. Tidak menemukan kamera kecil yang kutaruh di lorong. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menyakitkan. Seseorang telah masuk lebih dalam dari yang kuduga. Lebih dekat dari yang kuizinkan. Dan di suatu tempat, bukti kunci yang kami kumpulkan, yang seharusnya menjadi pengaman terakhir, mungkin sudah berada di ambang lenyap. Aku duduk dalam gelap, mendengarkan rumah yang bernapas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai,
Aku merasa waktu tidak lagi berjalan lambat. Waktu kini berlari. Dan ia bukan lagi sekutu kami. Suara cangkir itu diletakkan sedikit terlalu keras. Tidak pecah, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, ketenangannya retak. Bukan di wajah, tapi di gerakan kecil yang luput dari perhatian orang lain. Aku tidak menegurnya. Aku mencatatnya. Sejak ponsel lamaku menghilang, rumah ini berubah fungsi. Bukan lagi tempat tinggal, melainkan medan uji. Setiap sudut terasa seperti titik pengamatan. Setiap percakapan terdengar seperti sandiwara dengan lapisan makna yang saling bertabrakan. Ibu mertuaku tidak lagi sepenuhnya sabar. Ia masih tersenyum, masih berdoa, masih menyebut nama Tuhan dengan khusyuk. Tapi ada jeda-jeda aneh dalam ucapannya. Ada tatapan yang terlalu lama. Ada napas yang sedikit lebih cepat saat aku menolak permintaannya. "Kamu tidak percaya sama ibu?" Tanyanya suatu sore tanpa menatapku. Pertanyaan itu bukan permintaan jawaban. Itu jebakan. "Aku hanya berhati-hati," kataku. Ia tertawa kecil. Berhati-hati itu baik. Tapi curiga bisa merusak keluarga. Kata merusak menggantung di udara. Berat, seperti peringatan. Anakku semakin jarang mau ditinggal berdua dengannya. Ia mencari tanganku setiap kali ibu mertuaku mendekat. Tubuh kecilnya menegang. Reaksi yang tidak bisa diajarkan atau dibuat-buat. Aku memperhatikannya dari sudut mata, menyimpan setiap detail seperti bukti tak tertulis. Ibu mertuaku juga memperhatikan. "Kamu terlalu memanjakan dia," katanya. "Aku melindungi," jawabku. Ia menoleh perlahan. Senyumnya tidak sampai ke mata. Kadang perlindungan itu egois. Aku tidak menjawab. Di dalam dadaku, sesuatu bergerak. Bukan lagi takut murni. Ada kemarahan yang terkontrol. Mengalir pelan seperti arus bawah. Tekanan itu mulai memunculkan celah. Ia menjadi lebih sering mengatur. Lebih keras dalam nasihat. Lebih tajam dalam doa-doanya. Ia menyebut dosa dengan intonasi yang tidak biasa. Ia menyebut tanggung jawab orang tua dengan nada yang terasa seperti tuduhan. Di hadapan orang lain, ia tetap sempurna. Di depan suamiku, ia lembut dan penuh pengertian. Tapi, ketika kami berdua saja, topeng itu bergeser sedikit demi sedikit. "Kamu tahu," katanya suatu malam saat kami membereskan dapur, "ada anak-anak yang diselamatkan dari orang tuanya sendiri." Tanganku berhenti mengelap piring. "Diselamatkan?" "Dari kelalaian," katanya. "Dari kebodohan." Aku menaruh piring itu perlahan. "Maksud ibu apa?" Ia menatap wastafel. Tidak semua ibu layak disebut ibu. Kalimat itu bukan ditujukan padaku secara langsung. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Aku mulai menyadari ancamannya tidak hanya tentang anakku. Ada jaringan kepercayaan. Ada cerita-cerita lama yang ia rawat dan ulangi pada orang-orang tertentu. Tetangga yang sering datang. Pengajian yang selalu ia hadiri. Ia menanam narasi, bukan tuduhan, kekhawatiran, bukan fakta. Dia terlihat lelah. Kudengar seseorang berkata tentang diriku. "Kasihan anaknya," kata yang lain. Rumah ini menjadi pusat gravitasi cerita-cerita kecil yang saling menguatkan. Suamiku mulai bingung. "Kalian kenapa?" tanyanya. "Tidak apa-apa," jawab kami hampir bersamaan. Jawaban yang sama, makna yang bertolak belakang. Aku tahu, aku harus memaksa kebenaran muncul. Diam tidak lagi cukup. Perlindungan pasif hanya memberinya ruang. Tapi setiap langkah terbuka bisa menghancurkan struktur yang selama ini melindungiku dari tuduhan. Aku mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Tentang masa lalu. Tentang anak-anak yang pernah diasuh. Tentang keputusan-keputusan lama yang selalu dibungkus dengan kalimat religius. Ia tidak marah. Ia tersinggung, reaksi yang lebih berbahaya. "Kenapa kamu tertarik pada hal-hal itu, Tatem?" tanyanya. "Aku ingin mengerti," jawabku. Ia tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengeras di rahangnya. Tidak semua hal perlu dimengerti. Malam-malam menjadi lebih tegang. Aku mendengar langkah yang berhenti di luar pintu kamar anak. Tidak lama, tidak cukup lama untuk dituduh. Cukup untuk mengingatkanku bahwa ia masih menguji batas.
Aku memasang kamera baru, lebih kecil, lebih tersembunyi. Aku menaruhnya di tempat yang bahkan aku sendiri jarang lihat. Aku tidak memberitahu siapapun, bahkan sekutuku, jika ia masih aman. Hari berikutnya, ibu mertuaku bertanya tentang barang-barang elektronik di rumah. Kamera lama kamu rusak? Kenapa? Tidak apa-apa, ibu cuma ingin tahu. Nada suaranya terlalu santai. Aku merasakan darah mengalir lebih cepat. Anakku mulai bicara dalam potongan-potongan kalimat yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Tentang bersih, tentang diam, tentang rahasia. Siapa yang bilang itu? Tanyaku, berusaha tenang. Nenek, jawabnya singkat. Aku memeluknya, mencium rambutnya. Bau sabun anak-anak bercampur dengan bau yang asing, samar, tapi nyata. Bau yang pernah kucium di malam-malam awal. Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku menyusul. Aku mengonfrontasinya untuk pertama kali secara langsung. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan tuduhan. Hanya dengan kejujuran yang terukur. Apa yang ibu lakukan pada anakku? Tanyaku. Ia terdiam. Lama. Lalu tertawa kecil. Kamu terlalu imajinatif. Aku melihat, kataku. Aku mencium. Aku mendengar. Ia menatapku lurus, tidak lagi berpura-pura. Kamu melihat apa yang kamu takutkan. Dan ibu takut apa? Tanyaku. Keheningan jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Wajahnya mengeras. Aku takut kehilangan. Kalimat itu membuka sesuatu yang lebih besar dari yang kuduga. Bukan pengakuan, tapi celah. Di balik semua kontrol, ada kepanikan. Di balik doa-doa panjang, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tapi itu bukan anak ibu, kataku pelan. Matanya menyipit. Anak itu butuh seseorang yang kuat. Bukan seperti ini. Nada suaraku berubah. Aku tidak lagi berusaha lembut. Ia berdiri. Kursi berderit. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Aku ikut berdiri. Pengorbanan bukan mengambil. Kemarahan itu akhirnya muncul. Tidak meledak. Mengalir dingin, terarah. Ia mulai menyebut jasa-jasanya, pengorbanannya, doa-doanya. Seolah itu memberinya hak. Aku mendengarkan. Aku membiarkannya berbicara. Setiap kata adalah bukti tentang bagaimana ia melihat dunia dan posisinya di dalamnya. Rumah ini berubah menjadi arena. Tidak ada dinding yang netral. Tidak ada ruangan yang aman. Bahkan suara jam dinding terasa seperti hitungan mundur. Suamiku masuk di tengah ketegangan itu. Ada apa? Tanyanya. Kami berdua menoleh. Dua versi kebenaran berdiri berhadapan. Tidak apa-apa, kata ibu mertuaku cepat. Kami hanya bicara, kataku. Ia menatap kami bergantian. Kebingungan tumbuh di wajahnya. Aku tahu ini belum saatnya. Konfrontasi penuh akan datang tapi bukan sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Terlalu sedikit yang aman. Malam itu, aku menonton rekaman kamera baru. Jantungku berdetak lambat, berat. Di layar kecil itu, lorong tampak kosong. Lalu, pada jam yang sama seperti selalu, sebuah bayangan muncul, lebih dekat, lebih lama. Tangan itu menyentuh gagang pintu kamar anak. Tidak membuka, tidak pergi, hanya diam seolah menunggu sesuatu. Aku mematikan layar sebelum ia bergerak. Di ruang tamu, ibu mertuaku berdoa dengan suara rendah. Setiap kata terdengar jelas, seperti ditujukan bukan pada Tuhan, tapi pada rumah ini. Aku duduk di lantai kamar anak, memeluk lutut. Aku tahu satu hal dengan kepastian yang dingin. Topeng itu telah retak, dan di baliknya ada kebenaran yang tidak akan mundur dengan diam. Konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Semua rahasia kini menunggu satu malam terakhir. Pintu kamar anak itu terbuka tanpa bunyi. Tidak didorong, tidak ditarik. Seolah seseorang sudah lama menunggu momen yang tepat. Aku terbangun sebelum lonceng kecil sempat berbunyi. Nafasku tertahan, tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Lantai dingin menyentuh telapak kakiku saat aku berdiri. Menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara. Justru itu yang membuatku yakin malam ini berbeda. Aku membuka pintu kamar perlahan.
Lorong gelap, lampu sengaja kumatikan. Bayangan bergerak di ujung sana. Diam, tinggi, tertutup kain. Jarak di antara kami terasa seperti jurang. "Ibu," kataku pelan. Bayangan itu berhenti, lalu berbalik. Untuk pertama kalinya, ia tidak tersenyum. "Masuklah," katanya, suaranya rendah. "Kita perlu bicara." Aku tidak melangkah mendekat. Aku melangkah ke belakang, menutup pintu kamar anakku, memutar kunci dengan gerakan yang kupelajari dari ketakutan berbulan-bulan. "Apa yang ibu lakukan?" tanyaku. Ia berjalan satu langkah ke depan. Lampu lorong menyala tiba-tiba. Ia menyalakannya. Cahaya putih memotong gelap, memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Mata yang lelah, rahang yang tegang. Bukan wajah perempuan tua yang berdoa lama. Ini wajah seseorang yang sudut-sudutnya mulai runtuh. "Kamu menghalangi," katanya. Aku berdiri tegak, tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Aku melindungi anakku. Ia menghela napas, panjang. Kamu menyebutnya perlindungan. Aku menyebutnya pengabaian. Aku mendengar langkah di kamar belakang. Suamiku bergerak dalam tidurnya. Aku tahu waktu kami sempit. "Apa yang ibu ajarkan padanya?" tanyaku. "Ketertiban." Dengan ancaman? Dengan disiplin. Kata-kata itu jatuh dingin. Tidak ada penyesalan di sana. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Bukan yang lama, yang baru. Kamera kecil sudah menyala, merekam tanpa suara. Tanganku mengarahkannya pada kami berdua. Tanpa kusadari aku tersenyum tipis. Bukan karena berani, tapi karena akhirnya aku tidak sendirian dengan kebenaran ini. "Aku punya rekaman," kataku. Ia melirik ponsel itu sekilas. "Kamu pikir itu cukup? Cukup untuk membuat ibu berhenti?" Ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tawa seseorang yang merasa dipahami dengan cara yang salah. "Kamu tidak mengerti apa yang aku korbankan." Ia mulai bicara. Tentang anak yang pernah diasuhnya. Tentang keluarga yang tidak pantas. Tentang doa-doa yang katanya menyelamatkan. Tentang malam-malam panjang yang membuatnya percaya bahwa Tuhan menitipkan tugas khusus padanya. Setiap kalimatnya rapi, logis menurut versinya. Itulah yang membuatnya berbahaya. "Kamu mencuri anak orang," kataku. Ia mendekat satu langkah lagi. Aku menyelamatkan. Aku menahan napas. "Dari siapa?" Ia tidak menjawab. Diamnya seperti pengakuan. Suamiku muncul di lorong. Rambutnya kusut. Wajahnya bingung. "Ada apa ini?" Kami berdua menoleh. Dua narasi menunggu untuk dipilih. "Ibu hanya khawatir," kata ibu mertuaku cepat. "Istrimu sedang tidak stabil." Aku mengangkat ponsel. Dengar sendiri. Aku memutar rekaman. Bayangan di lorong. Pintu bergerak. Doa yang berbisik. Kalimat tentang bersih dan diam. Wajah suamiku berubah perlahan. Dari bingung menjadi pucat. "Ini apa?" tanyanya. Ibu mertuaku melangkah maju. Itu dipelintir. "Apa yang ibu lakukan pada anak kami?" Suara suamiku bergetar. Keheningan jatuh. Berat. Tidak ada doa yang cukup panjang untuk menutupinya. "Aku menjaganya," katanya akhirnya. "Kalian terlalu sibuk dengan dunia." Aku mendengar anakku terisak di balik pintu. Suara kecil itu menghancurkan sisa keraguan yang masih kupeluk. "Aku telepon polisi," kataku. Suamiku menatapku. Ada ketakutan di sana. Ada cinta. Ada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan harus diambil. "Jangan," kata ibu mertuaku, "cepat." Untuk pertama kalinya, suaranya naik. "Ini urusan keluarga." "Ini urusan hukum," jawabku. Ia bergerak tiba-tiba. Cepat untuk usianya. Tangannya meraih ponselku. Kami bergumul singkat. Tidak kasar, tapi panik. Ponsel itu terjatuh, meluncur di lantai, berhenti di kaki suamiku. "Ambil anak itu," katanya pada suamiku, nada berubah menjadi perintah. Dia perlu tenang. Suamiku mundur selangkah. "Tidak." Kata itu sederhana. Efeknya menghancurkan. Wajah ibu mertuaku berubah. Bukan marah, terluka. Dan dari luka itu, kemarahan lama keluar. "Kalian berdua tidak tahu apa-apa," katanya. "Kalian pikir hukum bisa menyelamatkan?"
Aku berlari ke pintu kamar anak, membukanya, menggendongnya erat. Tubuh kecil itu bergetar di lenganku. Aku menutup pintu dengan kakiku, mengunci dari dalam. Aman, bisikku. Mama di sini. Di luar, suara-suara meninggi. Aku mendengar suamiku berdebat. Aku mendengar kursi bergeser. Aku mendengar doa yang berubah menjadi mantra. Aku membuka ponsel cadangan. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor darurat. Nada sambung terdengar seperti detak jam. Ada keadaan darurat, kataku. Anakku terancam. Di luar, pintu kamar digedor. Tidak keras, berulang. Tekanan psikologis yang terukur. Buka, suara ibu mertuaku terdengar tenang lagi. Terlalu tenang. Kita bisa bicara baik-baik. Aku memeluk anakku lebih erat. Tidak. Aku mendengar suamiku berkata, "Ibu, berhenti." Ada jeda. Lalu suara langkah menjauh. Sunyi kembali, menipu. Aku tidak menunggu. Aku mendorong lemari kecil ke depan pintu. Aku menutup jendela. Aku menurunkan tirai. Ponselku bergetar. Operator bertanya alamat. Aku menjawab pelan. Terlalu pelan. Pintu digedor lagi. Lebih keras. Lemari bergeser sedikit. Aku menahan dengan bahu. Ini untuk kebaikannya, teriak ibu mertuaku. Kebaikan bukan memaksa. Balasku. Suamiku memanggil namaku. Aku mendengar langkahnya mendekat. Aku membuka sedikit celah. Ia berdiri di sana, wajah basah oleh keringat. Polisi dihubungi. Aku mengangguk. Ia menoleh ke belakang. Ibu mertuaku berdiri beberapa langkah darinya, napasnya cepat, rambutnya sedikit berantakan, topeng itu runtuh sepenuhnya kini. "Kamu mengkhianatiku," katanya pada suamiku. "Kami melindungi anak kami," jawabnya. Ia tertawa, suara pecah. "Aku ibumu, dan itu tidak memberimu hak," katanya, untuk pertama kalinya tegas. Sirene terdengar jauh, sangat jauh, seperti suara dari mimpi. Ibu mertuaku membeku, matanya bergerak cepat, menilai, menghitung. Lalu ia melangkah mundur. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," katanya. "Ini akan menghancurkan semuanya." Aku berdiri di ambang pintu, anakku di pelukanku. Ini akan menyelamatkan. Ia menatap anak itu. Ada sesuatu melintas di wajahnya. Bukan cinta, bukan benci, kehilangan. Langkah kaki terdengar di luar rumah. Suara radio. Pintu depan dibuka. Sirene semakin dekat. Nyata. Tidak bisa ditarik kembali. Aku menutup mata sejenak. Menghirup napas. Menghembuskannya pelan. Di balik suara itu, aku tahu apapun yang terjadi setelah malam ini tidak akan mudah. Tidak akan sunyi. Tidak akan kembali seperti semula. Sirene berhenti tepat di depan rumah. Rumah ini sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang mengintai, tapi sunyi yang canggung. Seperti seseorang yang baru saja selesai menangis dan belum tahu harus berkata apa. Sirene sudah lama pergi. Pintu-pintu sudah ditutup kembali. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar kembali ke tempatnya semula. Aku duduk di ruang tamu pada pagi pertama setelah semuanya terbuka. Cahaya masuk lewat jendela, jatuh di lantai yang masih menyimpan bekas geseran furnitur malam itu. Ada noda kecil di dinding, bekas tangan yang mendorong. Atau mungkin hanya bayanganku sendiri yang terlalu lama menatapnya. Anakku tidur di kamar, napasnya pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidurnya tidak gelisah. Tidak ada erangan. Tidak ada tangisan tiba-tiba. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama, memastikan dada kecilnya naik turun dengan ritme yang stabil. Amanah bisikku, lebih pada diriku sendiri. Suamiku duduk di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ia belum banyak bicara sejak malam itu. Kata-kata kami habis, terkuras oleh pilihan-pilihan yang akhirnya diambil. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya, tanpa menatapku. "Aku tahu," jawabku. Dan itu bukan tuduhan. Kami berdua membawa rasa bersalah dengan cara yang berbeda. Aku karena terlambat bicara. Ia karena terlalu lama percaya. Tidak ada pemenang di sini. Hanya orang-orang yang selamat dengan sisa-sisa yang harus dirawat. Ibu mertuaku tidak lagi di rumah ini.
Namanya masih menggantung di udara, seperti bau yang tidak langsung hilang meski jendela dibuka lebar. Setiap sudut mengingatkanku pada langkahnya, doanya, tatapannya yang kini terasa jauh. Aku membersihkan rumah perlahan, bukan karena kotor, tapi karena aku butuh gerakan yang terukur. Aku menyapu lantai, mengelap meja, menyusun ulang barang-barang kecil. Setiap gesekan kain adalah upaya menenangkan tubuhku sendiri. Anakku mulai bertanya dengan caranya. Nenek kemana? Pergi. Jawabku singkat. Kenapa? Ada yang harus diselesaikan. Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa memaksa. Anak-anak tahu kapan orang dewasa tidak siap menjelaskan. Malam-malam berikutnya masih berat. Aku masih terbangun di jam yang sama, jam 2:15. Tubuhku mengingat sebelum pikiranku sempat membantah. Aku duduk, mendengarkan rumah. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Hanya suara jauh kendaraan di jalan raya. Aku belajar bernapas lagi. Kami memasang kunci baru. Bukan karena perlu, tapi karena simbol. Kami memindahkan kamar anak ke tempat yang lebih terang. Kami sepakat tentang batas, siapa boleh masuk, siapa tidak. Keputusan-keputusan kecil yang dulu terasa berlebihan, kini terasa perlu. Aku membawa anakku ke seorang psikolog anak. Ruangannya penuh warna, tapi aku tetap duduk tegang di kursi. Aku mendengarkan dari balik pintu, mendengar suara kecil, itu perlahan menemukan kata-kata untuk rasa takutnya. Malamnya tidak datang, katanya. Suatu hari setelah sesi, aku tersenyum tipis. Ia mulai bermain lagi. Tertawa lebih lepas. Masih ada hari-hari ketika ia tiba-tiba diam, menatap kosong ke lorong. Saat itu terjadi, aku tidak memaksa. Aku duduk di sampingnya. Aku ada. Kepercayaan tidak kembali sekaligus. Ia dibangun seperti dinding lama yang harus diperbaiki batu demi batu. Ada bagian yang tidak bisa disamarkan. Retakannya akan selalu terlihat jika diperhatikan dengan saksama. Suamiku dan aku belajar bicara ulang. Tidak tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang terlewat. Ada malam-malam ketika kami hanya duduk tanpa kata. Tangan saling menyentuh di antara kesunyian. Aku seharusnya mendengarkanmu, katanya suatu malam. Kita sama-sama belajar, jawabku. Ia mengangguk. Itu cukup. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Perlahan, tidak setiap hari berhasil. Ada pagi-pagi ketika aku terbangun dengan rasa bersalah yang sama. Bagaimana jika aku salah membaca? Bagaimana jika aku berlebihan? Pikiran itu datang, tapi kini aku tahu cara membiarkannya pergi. Bukti-bukti sudah diserahkan. Proses berjalan di luar kendaliku. Aku tidak mengikuti setiap detailnya. Aku memilih menjaga jarak. Tidak semua kebenaran perlu dihadapi setiap hari untuk bisa disembuhkan. Suatu sore, aku menemukan kembali kotak tua itu. Kini kosong. Aku membawanya ke halaman belakang, menatapnya lama, lalu menyimpannya di gudang paling ujung. Tidak dibuang. Tidak juga dipajang. Ada hal-hal yang cukup disimpan, tidak untuk dihidupkan kembali. Rumah ini mulai bernapas dengan ritme baru. Tidak sempurna, tapi nyata. Anakku tidur lebih cepat sekarang. Ia meminta lampu kecil tetap menyala. Aku menuruti. Aku duduk di samping ranjangnya, sampai ia benar-benar terlelap. Mama, katanya pelan. Iya? Kamu tidak pergi, kan? Aku menelan ludah. Tidak. Ia memejamkan mata, tangannya mencari tanganku. Aku menggenggamnya, merasakan kehangatan yang sederhana tapi kuat. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, aku masih mendengar gema langkah yang tidak ada. Aku masih menoleh ke lorong tanpa alasan. Trauma tidak pergi dengan sopan. Ia menyelinap, menguji apakah kita lengah. Tapi kini, aku tahu bedanya antara ketakutan dan intuisi. Aku tahu kapan harus mendengar dan kapan harus berkata cukup. Aku berdiri di ruang tamu suatu pagi, membuka semua jendela. Udara masuk, membawa suara dunia luar. Motor lewat, anak-anak tertawa, kehidupan yang terus berjalan. Rumah ini tidak lagi sama, dan mungkin memang tidak seharusnya.
Kami hidup dengan bekas luka yang tidak sepenuhnya hilang. Tapi di sela-selanya, ada ruang untuk tumbuh, untuk jujur, untuk aman. Dengan cara yang lebih sadar, aku menutup pintu perlahan, bukan untuk mengunci, tapi untuk menandai batas. Di balik pintu itu, ada masa lalu yang sudah kuhadapi. Di depanku, ada hari-hari yang masih perlu kujaga. Aku menarik napas, menghembuskannya pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua terbuka, aku membiarkan diriku duduk dalam keheningan. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bisa.